Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah pertemukan kita di waktu subuh. Setelah mengerjakan salat subuh berjamaah, kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita di pagi ini amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sebagian ulama mensahihkannya, man shalal fajr atau man shalal subuh jamaah thumma qa'ada hatta tatlu asy-syams thumma yusalli raka'ataini kana kal hajj wal umrah tamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai terbitnya matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia bagaikan orang haji dan umroh sempurna. Dalam riwayat lain dikatakan, dia bagaikan orang yang haji bersamaku. Ini keutamaan orang yang duduk di masjid sampai terbitnya matahari kemudian dia sholat. Para ulama mengatakan inilah yang dikatakan sholatul isyraq, sholat syuruk, sholat yang matahari mulai naik 1 anak panah. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menunggu waktu isyraq juga catatan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh yang sempurna. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang salat subuh, lalu duduk di masjid dan zikir-zikir tentang pagi dan subuh, maka kita akan memahami yang Rasulullah SAW katakan, raka'atil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang sholat subuh berjamaah fi dhimatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah, man shallal isya jamaah kana kaqama nisful lail. Wa man shallal isya wal subuh jamaah kana kaqama lail kulluh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia bagaikan sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia bagaikan orang sholat 1 malam full. Masya Allah. Sholat subuh berjamaah itu bagaikan orang yang sholat 1 malam penuh. Apalagi Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, lau ta'lamu ma fihima la atauhuma walau habba. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau tahu
apa yang ada pada keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la atau huma, tentu mereka akan mendatanginya walau habwa, walaupun merangkak seperti bayi. Keutamaan-keutamaan sholat subuh berjamaah, duduk di masjid di waktu subuh ini banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hal-hal ini untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Bahkan ketika para ulama menjelaskan di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah bersabda dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah doa, ya Allah berkahi untuk umatku fi bukuriha. Fi bukuriha itu artinya di waktu pagi mereka. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW berdoa agar meminta diberkahi waktu pagi. Karena di waktu pagi awal mula kehidupan manusia dan yang paling berkahnya adalah ketika memulai di pagi harinya dengan ibadah kepada Allah. Ketika manusia memulai pagi harinya, bangunnya karena Allah. Dia dengar azan, dia mengambil wudhu, dia melangkah ke masjid walaupun mungkin terkadang dia masih letih. Tapi dia paksakan untuk pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang yang berjuang untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, orang-orang yang berjuang untuk taat kepada kami pasti akan berikan dia hidayah, petunjuk di atas jalan-jalan ketaatan kepada kami. Ikhwanu fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi yang kita bahas di pagi hari adalah hadis-hadis dan perkataan Rasulullah SAW sambil menunggu waktu syuruk ini. Hari ini kita akan berbicara tentang masih lanjutan hukum dosa besar orang meninggalkan sholat. Masih dalam masalah ini. Dan memang masalah ini agak panjang sedikit dibawakan oleh Imam Dahabi rahimahullah ta'ala. Karena buku yang menjadi referensi dan rujukan kita dalam kajian kita atau pembahasan kita di pagi subuh ini adalah Al-Kabair karya Imam Ad-Dahabi. Buku dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Kita masuk sekarang ke dalam pembahasan yang dibahas oleh Imam Dahabi, mata yu'maru shabi bis salat. Kapan anak diperintah untuk sholat? Walaupun ini sudah kita singgung sebelumnya. Tapi Imam Dahabi membuat pasal khusus dalam bab ini, bagaimana cara mendidik dan memerintahkan anak-anak kita menegakkan sholat. Rawa Abu Daud fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murru sabi bis salat idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan sabi, anak kecil itu salat jika dia sudah berusia 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin, jika dia sudah sampai kepada 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Pukul dia karena meninggalkan salat. Dalam riwayat lain, murru auladakum bis salat. Perintahkan anak kalian untuk salat. Wahum abna sab'a, dan ketika itu mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna asyar. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat di usia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Maksudnya tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kalau memang bisa juga pisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak laki-laki walaupun dalam satu kamar. Ini hadis disebutkan oleh para ulama hadis yang hasan. Syekh Albani mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadisnya sahih. Mungkin sebagian orang menganggap kenapa Rasulullah keras memukul anak ketika meninggalkan sholat. Sudah kita bahas ini sedikit. Sebelumnya, Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Aisyah, tangannya Rasulullah SAW tidak pernah memukul kecuali untuk berperang. Jadi kalau ketika Rasulullah katakan pukullah dia umur 10 tahun, tapi kenyataannya tangan Rasulullah SAW nggak pernah memukul.
memukul budaknya, memukul anaknya, memukul istrinya. Tidak pernah Rasulullah gunakan tangannya untuk memukul kecuali hanya untuk berperang. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana dia mendidik anak, maka kata para ulama, hukum asal mendidik anak itu adalah dengan kelembutan dan kasih sayang. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang sholat. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, cucunya Rasulullah SAW naik ke punggungnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika cucunya naik ke punggung dalam keadaan sujud, Rasulullah biarkan dia di atas punggung Rasulullah SAW sampai sebagian para sahabat menganggap apakah Rasulullah lupa untuk bangun. Saking lamanya. Ternyata tidak lama setelah itu bangun Rasulullah SAW, lalu selesai sholat, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa panjang sekali sujudnya? Dia sebutkan, tadi cucuku naik ke punggungku, aku khawatir kalau aku berdiri dia akan jatuh dan aku biarkan sampai dia merasa cukup di atas punggungku dan dia turun. Kata para ulama, ini menunjukkan Rasulullah SAW itu orang yang paling lembut dengan anak-anak. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mencium cucunya. Ketika dia cium, di kalangan orang Arab, untuk menunjukkan kewibawaan kehormatan, itu harus menampakkan bahwasannya dia tidak lemah. Mencium, memeluk, itu menganggap sebuah kelemahan jiwa. Karena menunjukkan kasih sayang. Harusnya, menurut mereka, yang laki-laki hebat itu adalah laki-laki yang keras. Yang kaku. Lalu dia bilang, orang ini bilang, aku punya 10 anak. Dengan bangga dia katakan, aku punya 10 anak. Nggak ada satupun yang kucium. Artinya dia ingin mengkritik Rasulullah SAW. Kenapa harus mencium cucumu seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan, Man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi dia. Artinya, kasih sayang dia kepada anak dan cucunya ini berharap supaya Allah pun mengasihi dia. Jadi sebesar apa kasih sayang kita kepada anak-anak kita, itu pun bisa bertimbal balik sebesar apa kasih sayang Allah kepada kita. Maka dalam doa, coba doa Pak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan ini doa. Doa yang sebenarnya luar biasa, harusnya orang tua sayang kepada anaknya agar dia mendapatkan rahmat Allah. Hadis tadi yang kita baca, Rasulullah ketika mencium anaknya dia katakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Artinya semakin sayang, semakin dia menjaga, ya berarti semakin Allah rahmati. Di dalam doa, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi mereka, kama sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Berarti di dalam doa ini ada permintaan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Berarti sebesar apa sayangmu kepada anakmu, sebesar itu rahmat Allah akan berlipat untuk dirimu. Jadi jangan salah kalau ada orang tua yang menelantarkan anak, hidupnya telantar. Karena farhamhuma, sayangi mereka, kama sebagaimana dikaitkan kasih sayang orang tua dengan rahmat Allah kepada dia. Jadi kalau orang tua yang menjaga anaknya dengan benar, mendidik anaknya dengan benar, itu rahmat Allah kepada dia datang. Waktu tuanya barokah, hidupnya baik, keluarganya baik. Tapi ketika dia waktu mudanya merasa muda, punya uang, punya tenaga, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, poya-poya hidup sendiri ketika muda. Tuanya, dia akan sendirian. Loh kita berarti karma Ustaz. Bukan karma, Islam gak ada karma. Karma bukan dari Islam. Tetapi dalil-dalil Quran dan hadis menunjukkan, apa yang kita perbuatkan, itu akan kita terima sesuai perbuatan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan.
Cuman masalahnya sekarang, ketika kita berbicara orang tua harus menyayangi anak, orang tua harus mendidik anak. Ini sebuah kesepakatan fitrah. Jiwa yang suci, yang baik akan menyayangi anaknya. Tapi persepsi, cara pandang menyayangi anak ini yang terkadang salah. Ada yang mengatakan saya sayang anak saya, Ustadz, kasihan, biarin dia subuh tidur dulu. Dengan alasan sayang. Itu bukan sayang, itu namanya engkau tidak mendidik dengan benar. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah aw la yajidu rihaha, tidak akan mencium baunya surga. Man istar'a ra'iyatan, Allah berikan dia tanggung jawab, lalu dia tidak menjaga tanggung jawab sebagaimana mestinya. Termasuk tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita adalah tanggung jawab anak, cucu, dan keluarga. Jadi Rasulullah SAW dia sangat menyayangi anak-anaknya, cucu-cucu, bahkan dia lembut kepada anak-anaknya. Kepada Umamah. Umamah ini cucu Rasulullah SAW dari anak yang lain. Suatu hari Rasul pernah membawanya untuk sholat dan memeluknya. Ketika dia ingin ruku, dia letakkan. Ketika dia ingin berdiri, dia peluk lagi. Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwasannya memegang, memeluk anak itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Lah mungkin kita Pak ya, kita ini budaya kita di Indonesia, mungkin anak dipeluk bapak, dibawa bapak itu biasa. Tapi di negeri jahiliyah zaman itu mereka ingin menunjukkan bahwasannya laki-laki itu tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ingin membantah itu dengan perbuatannya, bahwasannya kelembutan, kasih sayang itu sumber kebaikan. Bahkan ayah harus dekat dengan anak. Harus. Selama ini yang kita lihat, ibu saya dekat dengan anak. Tapi kalau kita mau lihat sekali lagi Quran, percakapan antara anak dan orang tua, itu hampir semuanya percakapan antara ayah dan anak. Ibrahim berbicara dengan Ismail. Luqman berbicara dengan anaknya. Imron berbicara dengan Maryam. Yang menasehati itu ayah. Yang menjalani nasihat dan menjaga nasihat tetap terjalankan ibu. Tapi kalau ayah nggak pernah menasehati, ayah nggak pernah memberikan arahan kepada anak, lalu semuanya diserahkan kepada ibu, ketahuilah, perempuan itu memiliki wibawa yang berbeda di hadapan anak dengan laki-laki. Laki-laki punya wibawa yang berbeda. Maka kalau laki-laki menasehati, berbeda dengan perempuan yang menasehati. Anak ketika sulit atau ada sebuah kesulitan dan kesusahan, ibu memang tempatnya. Tapi contoh wibawa yang disegani terkadang bukan di ibu tempat, di ayah tempatnya. Maka di Quran selalu ketika perbincangan antara orang tua dan anak, ayah yang berbincang. Luqman ketika berbicara kepada anaknya dan menasihati anaknya. Ibrahim ketika menasihati anaknya. Disebutkan di dalam Quran tentang itu semua. Karena nasihat ayah yang dia menasihati anaknya itu akan lebih tertancap. Dengan catatan, ayah telah menjadi panutan dan menjadi sebuah idola bagi dia. Tapi kalau ayah menjadi sebuah kebencian, menjadi sebuah musuh, menjadi sebuah yang tidak dia cintai, lalu ayah berbicara, jangan berharap ayah akan didengar oleh dia. Karena yang berbicara bukan sebuah panutan, idola bagi dia. Tapi kalau yang berbicara adalah idolanya, yang dikagumi selama ini, yang dia cintai selama ini, lalu dikatakan oleh ayah, lakukan ini. Dia akan melakukan karena yang dia dengar dari seorang yang dia cintai. Maka itu sangat penting orang ayah itu dekat dengan anaknya. Jadi ini menjadi kritisi juga kalau ada orang tua yang sibuk dengan kantornya. Sibuk dengan kerjaannya. Dengan alasan cari uang buat anak. Anak kita bukan butuh uang saja. Anak kita itu butuh kasih sayang. Butuh contoh. Butuh petuah. Butuh yang membimbing dia dan membawa dia kepada kebaikan. Dia butuh uang, betul. Tapi dia butuh lagi ilmu yang membimbing dia. Ismail alaihissalam. Kenapa selain Ismail alaihissalam dari nabi yang pasti, nabi orang soleh. Tapi
Kenapa Ismail alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam datang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, kemana suamimu? Dia katakan, suamiku sedang pergi berburu, cari makan buat kami. Lalu Ibrahim mengatakan kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya, menyebutkan keluhan-keluhan tentang kehidupannya. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau suamimu pulang, katakan kepada suamimu agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Maka ketika pulang Ibrahim, istrinya Ismail menyampaikan, tadi ada orang datang tua, bertanya tentang kehidupan kita, lalu mewasiatkan kalau kau pulang, agar kau ganti palang pintu rumahmu. Akhirnya Ismail mengatakan, itu bapakku, dan dia mewasiatkan agar aku menceraikan dirimu. Diceraikan istrinya. Kemudian Ismail datang kedua kali, atau Ibrahim datang kedua kali, ketika Ibrahim sudah menikah dengan wanita yang lain. Ismail sudah menikah dengan wanita yang lain. Dan tanya Ibrahim kepada wanita ini, bagaimana kehidupan kalian? Kemana Ibrahim? Kemana Ismail? Kata dia, Ismail sedang berburu. Kehidupan kami alhamdulillah. Kami baik, kami makan daging, kehidupan kami bersyukur kepada Allah. Padahal kehidupan Ismail dengan wanita yang pertama dan kehidupan Ismail dengan wanita yang kedua nggak berubah. Ismail sedang berburu. Maka Ibrahim mengatakan kepada anaknya, kepada wanita ini, kalau suamimu pulang, katakan kepada dia agar dia menjaga palang pintunya. Pulanglah Ismail. Ditanya oleh istrinya dan istri bercerita, akhirnya Ibrahim Ismail mengatakan, itu bapakku dan bapakku menasihatkan kepadaku agar aku menjaga dirimu. Artinya tidak menceraikan dirimu. Kenapa Ismail begitu patuh kepada bapaknya? Karena semenjak kecil Ibrahim itu selalu dekat dengan Ismail dan mengajarkan Ismail kebaikan. Sampai di usia 10 tahun, Ibrahim bisa mendidik anaknya. Perhatikan ini. Ibrahim bisa mendidik anaknya di usia 10 tahun atau sekitar itu. Ketika dia datang membawa pisau dan dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi ingin menyembelih lehermu. Anaknya 10 tahun, 11 tahun. Apa kata anaknya? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, lakukan. Ini umur 10 tahun, 11 tahun udah berpikir seperti itu. Lakukan. Kau akan dapatkan aku insya Allah menjadi orang-orang yang sabar. Orang akan menganggap Ismail hebat. Kita sepakat Ismail hebat. Tapi bapaknya orang hebat yang bisa menanamkan keimanan kepada anak 10 tahun seperti itu. Bapaknya orang hebat. Karena Ibrahim dari awal sebelum anak-anak lahir dia selalu berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqima salat. Ya Allah, jadikan aku orang-orang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang mendirikan salat dan keturunanku mendirikan salat. Ini harusnya bagi kita semua menjadi sebuah panutan. Contoh para nabi mendirikan salat dalam keluarganya. Wa ausani bis salati ma dumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam dia mengatakan, dan Allah mewasiatkan kepadaku agar aku tetap mendirikan salat selama aku hidup. Ismail pun pernah mengatakan seperti itu. Bahkan semua para nabi amalannya satu, salat. Maka ketika Rasul perintahkan anakmu umur 7 tahun sholat. Kalau dia tidak sholat umur 10 tahun kau pukul. Ada orang sebagian gak sepakat dengan hadis ini. Menganggap dirinya lebih hikmah dan lebih bijak daripada Rasulullah. Saya katakan tidak. Tidak akan mungkin ada orang lebih bijak dari baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada yang salah dalam praktek. Berarti bukan salah hadis. Kita sudah katakan Rasulullah mengatakan ini. Tapi pernahkah Rasulullah menggunakan tangannya untuk memukul? Jawabannya enggak pernah. Kecuali buat perang. Berarti dia telah memberikan pendidikan yang baik dan enggak perlu menggunakan tangan. Ya subhanallah. Ini baginda Rasulullah SAW. Tetapi kita sudah pernah bahas. Ketika kita katakan perintahkan 7 tahun untuk sholat. Yang namanya perintah. Berarti dia sudah paham apa yang diperintahkan. Yang dipahami dari hadis ini, Allah alam,
Yang saya pahami, berarti sebelum 7 tahun, ajari sholat. Ketika diperintahkan, dia tahu apa yang diperintahkan. Berarti umur 5 tahun, sudah diajari gerakan-gerakan sholat. Jadi, termasuk kurikulum yang harus dilakukan ketika SD atau ketika TK, itu gerakan sholat dan bacaan sholat. Ya mungkin kalau PAUD, berbeda lagi di bawah 5 tahun. Itu mungkin hanya mendengar panca indera mereka yang perlu dirangsang. Tapi kalau anak 5 tahun, 6 tahun, boleh diajarkan gerakan sholat. Bacaan-bacaan ringan dalam sholat. Jadi ketika umur 7 tahun, 7 tahun masuk SD, dia udah tahu sholat, gerakan sholat. Tetapi dia belum mempunyai komitmen yang kuat tentang sholat. Kapan dia punya komitmen sholat? Mungkin umur kelas 4, kelas 5 SD. Harus dia punya komitmen yang kuat tentang sholat. Nah kalau dari umur 5 tahun sampai umur 10 tahun dididik tentang sholat, insya Allah sholat akan menjadi sebuah kebiasaan bagi dia. Ya, berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah taala, "Hadzal hadits yadullu ala an igladul uquma idza balagha tariqa laha." Hadis ini sebenarnya, kata Syekh Sulaiman Al-Khattabi, ingin menunjukkan kerasnya hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Apakah ada hadis yang menunjukkan boleh memukul anak ketika umur 10 tahun selain anak yang meninggalkan sholat? Ya Rasulullah, apakah Rasulullah pernah bilang kalau anakmu mencuri 10 tahun pukul dia? Enggak ada. Kalau anakmu berbohong 10 tahun pukul dia? Enggak ada. Yang boleh mukul itu cuma sholat. Karena perkara sholat perkara yang sangat agung. Sangat besar. Fa'idha balagu asyara sinin fadri na'am. Wa kana ba'du ashabil imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yahtaj bihi fi wujubi qatli idha tarkiha muta'ammidan ba'dal bulug. Perhatikan. Bahkan sebagian dari mazhab orang-orang ashabus Syafi'i. Orang-orang teman Syafi'i. Maksudnya mazhab Syafi'i yang berpendapat Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis ini wajibnya membunuh bagi mereka yang meninggalkan sholat sengaja setelah balik. Nanti kita bahas lagi. Bagaimana pendapat Syafi'i bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Yaqulu idza istahaqqa darb wa huwa ghairu balik yadullu annahu yastahaqqu ba'da al-bulugh min 'uqubati ma ablagha min ad-darb wa laysa ba'da ad-darb syai'an ashad min al-qatl. Kata mereka, jika berhak dipukul sementara dia belum balik, ini menunjukkan bahwasannya dia berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada pukulan ketika sudah balik. Dan tidak ada yang lebih berat daripada pukulan setelah balik kecuali dibunuh. Ini menurut sebagian pendapat Syafi'iyah. Ini ada nukilan di sini, di bawah ada nukilan dari Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Ghazali juga membahas tentang masalah ini. Maka kata Imam Ghazali, "La yusamma murtadan hadza ghalat, fa innal ladzi yu'thar an yuqtal ala an yusalli la dinalah, fa kaifa yuhsab minal muslimin." Ya, yang datang dari Rasulullah agar dibunuh orang-orang yang tidak sholat, yang tidak ada agama bagi mereka. Bagaimana orang-orang tidak sholat dianggap sebagai orang-orang muslim? Ini penukilan dari Imam Al-Ghazali. Kemudian membawakan Imam Az-Zahabi hukum tarkis shalah, hukum tarikis shalah, salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Tentu kita membawakan hukum di sini perkataan-perkataan para ulama terdahulu dari mazhab-mazhab di kalangan 3 mazhab. Walaupun di telinga kita zaman sekarang ini mungkin sesuatu yang asing dan aneh, atau mungkin sesuatu yang dianggap keras. Tetapi ternyata inilah yang dinukilkan para ulama terdahulu. Kenapa kok bisa berubah cara pandang orang dalam agama? Kenapa di zaman itu para ulama menganggap itu, ya itu hukumnya. Ahmad, Hambali, Maliki, Syafi'i, hukum mereka seperti itu. Tapi kenapa orang zaman sekarang semua menganggap hukum ini sudah berubah? Karena berubahnya cara orang memandang agama dan berubahnya iman manusia. Agama nggak pernah berubah.
Al-Quran nggak pernah berubah, hadis nggak pernah berubah, tapi ilmu manusia yang berubah karena berubahnya faktor keimanan manusia dan faktor belajarnya agama mereka. Kita nukilkan di sini perkataan para ulama mazhab. Wa qad ikhtalafa ulama rahimahullah taala fi hukm tariki salat. Telah berselisih pendapat para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malik, Syafi'i, Ahmad. Tinggal Abu Hanifah enggak berpendapat. Nanti mungkin ada pendapat Abu Hanifah. Tarikus salat yuqtal darban bisayf fi raqabatih. Malik, Syafi'i, Ahmad. Kata mereka, orang yang meninggalkan salat dipenggal lehernya dengan pedang. Jelas hukum dari mereka. Lah kenapa mereka mengeluarkan hukum ini? Apakah mereka bergampang-gampangan dengan darah kaum muslimin? Seolah-olah darah manusia itu seperti darah nyamuk. Bukan, ini kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang mereka baca. Mereka ini kan hakim. Mereka ini qadi yang mengambil hukum dari dasar-dasar Al-Quran dan hadis yang jelas. Nah ini kesimpulannya. Kata mereka, orang yang meninggalkan sholat itu dipenggal kepalanya. Sumakhtalafu. Kemudian mereka berikhtilaf. Apakah orang yang meninggalkan ini kufruhu idza taraka aw ghairu udhrin hatta yakhruju waqtuha? Apakah mereka pun berikhtilaf, apakah orang seperti ini kufur? Dibunuhnya enggak ikhtilaf. Dipenggal kepalanya enggak ikhtilaf. Cuman ikhtilaf, dipenggal karena kafir, dia meninggalkan sholat tanpa uzur, atau dipenggal karena ditegakkannya had. Contoh Pak. Orang berzina, dirajam sampai mati. Karena kafirkah atau penegakan hukum rajam bagi dia? Penegakan hukum rajam, bukan karena kafirnya. Lah sekarang, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya sepakat, dipenggal kepalanya, dia meninggal. Cuman pemenggalan ini karena dia kafirkah atau karena dia ditegakkan hukum kepada dia? Ya, sebagian mengatakan karena kekafirannya. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, wa Ayyub As-Sakhtiyani, wa Abdullah bin Mubarak, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuyah, huwa kafir. Ya subhanallah. Ibrahim An-Nakhai imam, Ayyub As-Sakhtiyani imam, Abdullah bin Mubarak imam. Abdullah bin Mubarak ini imamul mujahid. Imam para mujahid Abdullah bin Mubarak. Imam ahlul ibadah. Salah satu kisah dari Imam Abdullah bin Mubarak yang terkenal adalah dia memiliki murid-murid hadis yang banyak. Ahlul ibadah dan zuhud. Orang yang penuh dengan ketawaduan dan kerendahan hati. Subhanallah. Di zaman para ulama dulu, para ulama, para imam, diamnya mereka menjadi ilmu buat kita. Karena dengan diamnya mereka banyak yang bisa kita ambil. Ketenangan, ketawaduan, kerendah hatian. Diamnya mereka jadi ilmu. Maka Abdullah bin Mubarak ini ahlul ibadah, ahlul zuhud. Seorang ahlul hadis, dia punya buku namanya buku jihad. Jihad, bukunya tipis. Tapi berkaitan tentang jihad semuanya. Hadis-hadis berkaitan tentang jihad. Karena dia selain ulama, dia pun mujahid. Abdullah bin Mubarak. Sampai suatu hari, kalau ada jihad, dia ikut berjihad bersama murid-muridnya. Tapi muridnya nggak pernah tahu di mana dia kalau sedang berjihad. Ketika pecah perang, berhamburannya kaum muslimin, nggak ada yang lihat dia di mana. Tapi selalu orang melihat ada yang memecah barisan, orang yang menggunakan topeng dari wajahnya. Memecah barisan dan selalu masuk kepada pasukan kaum kafir sampai orang-orang kafir mundur. Setelah itu dia mundur dan nggak tahu siapa orang. Beberapa peperangan selalu terjadi seperti ini. Sampai murid-muridnya yang muda punya inisiatif. Biar nanti pecah perang, kita kasih jalan lagi dia masuk. Tapi begitu dia mau turun pulang, sergap dia, tangkap dia. Dibiarkan memecah barisan dan masuk kepada kaum kafirin, musyrikin, perang. Kalah lagi kaum musyrikin, begitu dia ingin mundur, mecah lagi kaum barisan kaum muslimin, ditangkap oleh orang-orang di sekitarnya. Dibuka wajahnya, ternyata guru mereka, Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Ya, Abdullah bin Mubarak mujahid fisabilillah. Apa kata mereka?
Ishaq bin Rahuyah juga imam. Apa kata mereka? Wa kafir. Orang meninggalkan salat kafir. Berdalil dengan hadis. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya, kita telah bahas di sini juga. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang ada antara kami dan antara mereka adalah salat. Maksudnya mereka adalah orang-orang musyrikin. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain, bainar rajul wa baina kufur tarkus salat. Antara seorang laki-laki dan orang lain, atau di antara seorang laki-laki dan kekafiran, itu adalah meninggalkan salat. Batasnya itu. Kalau dia lewat batas ini, kafir. Ini yang diinginkan dalam hadis. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi hukum tarkis shalah. Hukum meninggalkan salat, kata dia, dipenggal kepalanya. Walaupun dia enggak menyebutkan mana yang rajih. Dia cuma menyebutkan dipenggal kepalanya, kemudian ikhtilaf. Apakah dipenggal karena kafir atau tidak. Sebagian mazhab Syafi'i berpendapat dia dipenggal tetap iya, tapi bukan karena kekafirannya. Tapi karena dosa dia meninggalkan salat. Adapun pendapat Hambali, dia katakan dipenggalnya dikarenakan kafir, meninggalkan salat dan murtad. Dan Imam Dzahabi, dia lebih condong kepada pendapatnya Hambali. Ya, bahwasan yang meninggalkannya itu adalah kafir, dan dia ditegakkan had, dipenggal dikarenakan kekafirannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ini sekarang hadis yang berkaitan tentang ancaman mereka yang meninggalkan salat. Inna man hafadha ala salati maktubah akramahullahu ta'ala bi khamsa karamat. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, Allah akan memuliakan dia dengan 5 karomah. Yarfa'anhu dhayqul 'ish wa adzabul qabr. Yang pertama, Allah angkat bagi dia kesempitan hidup dan azab kubur. Wa yu'ti kitabahu biyamini. Yang kedua, Allah akan berikan dia kitabnya di tangan kanannya. Wa yamurru ala siratil burq. Dia akan melewati sirat seperti barok. Barok itu yang terlalu cepat. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang keempat, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Wa man tahawana. Jadi ini 4 kemuliaan. 4 kemuliaan bagi mereka yang, atau khamsah, 5 kemuliaan bagi mereka yang mengerjakan salat 5 waktu. Akan dihilangkan dari kesempitan hidup, akan dijaga dari azab kubur, akan mendapatkan kitab dari tangan kanannya, akan lewati sirat dengan cepat, dan akan masuk surga tanpa hisab. Wa man tahawana biha aqabahullahu bi 15 uqubah. Barang siapa yang menyia-nyiakan dan meremehkan salat, Allah akan hukum dia dengan 15 hukuman. 5 fid dunya wa 3 'indal maut wa 3 fil qabr wa 3 'inda khuruj minal qabr. 5 ketika dalam kematian, 5 dalam dunianya, 3 ketika dia mati, 3 ketika di kuburnya, dan 3 lagi ketika dia keluar dari kubur. Adapun di dunianya Allah akan berikan 5 hukuman. Yang pertama, yanzi barakah min umrih. Allah akan angkat berkah umurnya. Nasrallah. Hilang berkah umurnya. Sampai, maaf, mungkin usia-usia yang harusnya dia mendekat diri kepada Allah dan istirahat untuk mendekat diri kepada Allah, tapi dia tetap harus mungkin melakukan sesuatu yang harus tidak dilakukan oleh orang-orang seusia dia. Ini barokahnya hilang berarti umur. Yang berikutnya, yamhas simahu salihina min wujuh. Akan Allah hapus ciri-ciri wajah orang soleh di wajahnya. Ya, dan ini terbukti. Orang yang enggak sholat, itu seolah-olah enggak ada cahaya kebaikan di wajah. Ya. Tsaniyah atau tsalisah, ini tsalis harusnya. Kullu amalin ya'malu illa la ya'juruhu. Semua amalan yang diamalkan Allah enggak berikan pahala untuk dia. Yang keempat, la yarfa'lahu du'a ila sama'. Allah tidak akan angkat doanya menuju langit, artinya enggak dikabulkan doanya. Yang kelima, laisa lahu haddun fi du'ai salihin, dan dia enggak mendapatkan bagian dari doa-doa orang soleh. Jadi ketika orang soleh berdoa, Allahumma ighfir li muslimin wal muslimat umpamanya,
Dia nggak masuk ke dalam doa ini. Padahal doanya Allah ampunilah orang muslim dan muslimat umum. Tapi orang yang nggak sholat tidak mendapatkan bagian dari doa ini. Wa ammal lati tasibu 'indal maut. Adapun ketika matinya, fa inna yamutu dzalilan, dia mati dalam keadaan terhinakan. Yamutu ja'ian wa yamutu atshanan, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus, walau suqiya biharud dunya ma ruwa atshuhu. Kalau seandainya dia diberikan minum sebanyak samudra atau lautan, maka tidak akan pernah hilang dahaganya. Wa amman lati tusibu fil qabr. Adapun di kuburnya, yadiqu alai qabru hatta takhtalifu fihi adla'uhu. Kuburannya menyempit sampai meremukkan tulang belulangnya. Yang kedua, yuqadu alai qabr naru yataqallab ala jamr lailan wa nahar. Dinyalakan bagi dia bara neraka di kuburannya yang dia tertidur siang dan malam di atas bara neraka itu di kuburannya. Yang ketiga, yusallit alaihi amin kubri thu'banu ismu syaja'an aqra' ainahu minan nar wa atfaruhu minal hadid tulu kullu tufr masirah yawma yakallimul maut. Nanti di kuburannya akan ada seperti kalajengking, ya, yang dia memiliki bisah, yang matanya dari api, yang kuku-kukunya seperti dari besi. Tula kullu dhafrin, panjang kukunya itu seperti panjangnya jauh jarak sehari. Dan dia akan melukai orang yang mati tadi. Dan dia akan berbicara kepada orang yang mati tadi dan mengatakan ana syuja' aqra'. Aku adalah Suja'ul Aqra', namanya Suja'ul Aqra'. Sautahu mithlu ra'at. Kalau dia berbicara suaranya seperti petir. Yaqulu amarani rabbi, maka dia berkata, Rabbku telah memerintahkan aku an adribaka ala tadyi'i salat subuh ila tulu syams. Aku harus memukulmu karena engkau telah menyia-nyiakan salat subuh sampai terbitnya matahari. Wa adribuka ala tadyi'i salatul dhuhr ila salatul asr. Aku harus memukulmu karena engkau telah menyia-nyiakan salat zuhur sampai waktu salat asar. Wa adribuka ala tadyi'i salatul asr ila maghrib. Dan aku harus memukulimu karena engkau telah melalaikan salat asar sampai waktu masuk maghrib. Adribuka ala tadyi'i salati maghrib ila salati isya. Aku harus memukulmu karena engkau telah menyia-nyiakan salat maghrib sampai masuk salat isya. Wa adribuka ala tadyi'i salatul isya ila subh. Dan aku akan memukulimu karena engkau telah menelantarkan salat isya sampai waktu masuk salat subuh. Fa kullama darabahu darbatan yaghudu fil ardi 70 dhira'an fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Setiap kali dia dipukul, maka dia tertanam di bumi sejauh 70 hasta. Dan dia terus seperti itu diazab sampai datang hari kiamat. Ya Rabb, nas'alullah salam wal afiyah. Fa amal lati tusibu 'indal khuruj min qabrih. Adapun musibah yang akan dia dapatkan ketika dia keluar dari kuburannya, fi mauqifil qiyamah wa syiddatul hisab wa sakhatur rabb wa dukhulun nar. Adapun 3 yang akan dia dapatkan ketika dia dikeluarkan dari kuburnya, mendapatkan hisab yang berat, hitungan yang berat. Dan dia mendapatkan murka Allah dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat fa annahu ya'ti yaumul qiyamah ala wujuhi 3 ashtar maktubat. Dia datang nanti di yaumul qiyamah dan di wajahnya ada 3 garis yang tertulis. Yang pertama, ya mudi'u haqqullah. Yang pertama nampak dari wajahnya, wahai orang-orang yang menelantarkan hak Allah. Yang kedua, ya makhsusan bi ghadabillah. Wahai orang-orang yang diberikan kekhususan murka Allah. Yang ketiga, kama dhaya'ta fid dunya haqqallah fa ayis al-yawm min rahmatillah. Sebagaimana kalian telah menelantarkan hak Allah di dunia, maka di hari ini jangan pernah kalian berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi rajul." Nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, yuqaf baina yadayillahi azza wa jal, yu'maru bi ila nar. Lalu laki-laki ini berdiri di hadapan Allah dan dia diperintahkan masuk ke dalam neraka. Fayaqul ya Rabbi limadza? Maka dia berkata, ya Allah kenapa? Fayaqul Allah Ta'ala
li ta'khiri salat an wa awqatiha wa halfuka bi kadziban. Karena engkau telah mengakhirkan salat keluar waktu dan engkau telah berdusta bersumpah dengan namaku. Ini hadis disebutkan atau ini cerita disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Jawazir. Dan dari Rasulullah SAW berkata, "Ana qala yawman li ashabi, Allahumma la tada' fina saqiyan wala mahruman." Thumma qala atadruna man saqi wa mahrum? Qalu ma hiya ya Rasulullah? Qala tarikus shalah. Rawahu annahu awwala man yasudu yaumal qiyamah wujuh tarikus shalah. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, "Ya Allah, jangan kau biarkan di diri kami ini ada orang yang celaka dan orang yang diharamkan." Maka tahukah kalian siapa orang celaka yang diharamkan? Maka Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Rasulullah mengatakan adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Dalam riwayat lain dikatakan, nanti di yaumul qiyamah, orang yang pertama kali ditarik wajahnya dan diseret ke neraka adalah orang yang meninggalkan salat. Anna fi jahannam wadiyan, dan di neraka Jahannam ada sebuah lembah yang dikatakan dengan Malham. Nama lembahnya itu Malham. Di dalamnya ada hayat, ada ular. Kullu hayatin thakhan raqabatul ba'ir. Ya subhanallah, setiap ularnya itu besarnya seperti leher onta. Tuluhu masirah syahr. Panjangnya seperti perjalanan sebulan. Talsa' tarikus shalah. Dia akan melilit orang-orang yang meninggalkan salat. Fayaghli samuha fi jasamihi 70 sanah thumma yahtawi lahmihi. Kemudian dia digigit oleh ular tadi, yang ular tadi memiliki bisa. Kalau bisanya masuk ke dalam tubuh selama 70 tahun tidak akan pernah keluar dan akan menghancurkan daging-daging yang mengenai bisa ular tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini hukuman bagi mereka yang meninggalkan salat. Masih ada beberapa hikayat di sini ya. Hikayat orang-orang meninggalkan salat. Setelah itu nanti masih membahas tentang orang-orang yang meninggalkan ruku, mencuri rukuknya, mencuri sujudnya, salat tapi ada curian dalam salatnya. Ruku seperti enggak ruku, sujud seperti enggak sujud. Ya, berdiri seperti tidak berdiri, itu orang namanya mencuri salat. Ini akan dibahas di pertemuan akan datang insyaallah tentang orang-orang yang ruku dan dia mencuri rukuknya atau bahkan tidak mau ruku sama sekali. Allahu alam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Hampir 1 jam pertemuan kita. Ada pertanyaan sebelumnya? Tafadhol, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya kurang mendengar. Iya. Iya, sebenarnya kita sudah katakan tadi, atau bahkan kemarin, pertemuan yang lalu, 7 tahun diperintah sholat. Berarti ada isyarat 5 tahun belajar sholat. Rasulullah SAW sudah memperlihatkan sholat kepada cucu-cucunya. Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, dia itu belum sholat, tapi masih bermain di luar masjid, sambil orang sholat dalam masjid. Kata dia, tidak aku tahu bubarnya sholat kecuali dengan takbir. Artinya ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Abdullah bin Abbas berarti di luar ketika itu. Di sini ingin menjadi sebuah pelajaran. Ketika anak dari kecil memperhatikan sholat, 5 tahun diajarkan sholat, 7 tahun diperintahkan sholat. Berarti 7 tahun diperintahkan sholat, itu perintah saja. Ayo sholat, contohkan sholat, bawa sholat, setiap hari. Dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Berarti ada berapa waktu Pak? 3 tahun, 1 hari 5 kali kita ingatkan sholat. Burung Pak, beo dalam 3 tahun, 1 hari 5 kali kita ajarin jadi pintar nggak? Pasti pintar. Apakah mungkin ada manusia 1 hari? Apakah mungkin ada manusia, anak manusia, 1 hari 5 kali diajari selama 3 tahun dia nggak pintar?
Hampir dikatakan nggak ada yang seperti itu. Kecuali kebutuhan khusus. Mungkin kebutuhan khusus saja 3 tahun, kalau diajari setiap hari diingatkan 1 hari 5 kali, jadi pintar. Maka ketika Rasulullah mengatakan perintah dia 7 tahun, dan pukul dia 10 tahun, sebenarnya kalau metode Rasulullah SAW kita gunakan, hampir nggak mungkin 10 tahun dipukul. Karena sebelum 7 tahun diajari, dinampakkan sholat, ketika 7 tahun diperintahkan sholat setiap hari sampai 3 tahun berturut-turut seperti itu, hampir dikatakan nggak mungkin 10 tahunnya dia nolak. Jadi kalau ada yang 10 tahun nolak, barulah kata Rasulullah, fadribuh. Kelewatan 3 tahun diajari, nggak mau juga, fadribuh. Pukul dia. Pertanyaannya, bagaimana teknis memukulnya? Yang pertama, pemukulan tidak boleh Nasallallahu alaihi wasallam wajah. Gak boleh mukul wajah. Yang kedua, pukul bukan pukul yang bukan pukul membuat bekas. Dan para ulama menyebutkan, Pak, ini menjadi ilmu bagi kita. Pukulan itu dalam keadaan tidak boleh emosi. Kenapa nggak boleh emosi, Ustaz? Ya nggak emosi nggak mukul, Ustaz. Berarti ketika engkau tidak emosi, kau tidak pukul, berarti memang kau memukulnya karena emosi. Kenapa tidak boleh mukul ketika emosi? Orang emosi tidak boleh mengambil keputusan. Hakim boleh ngambil keputusan dalam marah, Pak? Nggak boleh. Memukul itu adalah keputusan. Hukuman. Orang mengambil keputusan dalam keadaan emosi, biasanya keputusan yang nggak bijak. Maka para ulama mengatakan, kalau memukul bukan dalam keadaan emosi. Setelah dikasih tahu, nggak mau, padahal hati kita nggak mau mukul. Tapi ilmu kita bilang, ini anak kok nggak dipukul, nggak berubah. Akhirnya memukul, nggak wajah, nggak membekas, dan dalam keadaan apa? Tidak emosi. Dalam keadaan tidak emosi. Ya, ini beberapa keadaannya. Lalu kapan, Ustaz? Apakah ketika meninggalkannya ataukah ketika mengakhirkannya? Allahu a'lam, kalau hadis ini dikatakan ketika meninggalkan bukan mengakhirkan. Jadi ada waktu azan kita ingetin. Ayo berangkat, dia nggak mau. Sejam setelahnya kita ingetin lagi. Sejam setelahnya kita ingetin lagi. Kita berikan hukuman, ancaman. Kalau kamu nggak sholat, ayah pukul nanti. Udah ada warning nih sebelumnya. Ternyata betul. Keluar waktu sholat, boleh dipukul. Jadi seperti itu, Allah alam. Tapi kalau kita mengikuti dan betul-betul melihat Rasulullah SAW, seperti saya katakan tadi, hampir tidak mungkin 10 tahun dia meninggalkan sholat, kalau dari kecil sudah dididik sebagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak dan cucunya. Allah alam. Seperti itu. Ada lagi yang lain, Pak? Fadhal, silakan Pak Dokter. Fasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabirah. Ya, hadis ini, ayat ini sebenarnya berkaitan tentang ujian sebelumnya. Idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika dia tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Salah satunya Allah mengatakan fasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabirah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Rasulullah SAW aplikasinya. Rasulullah SAW setiap dia mendapatkan sebuah kesulitan dan musibah, pasti sholat 2 rakaat. Ketika dia ingin perang Uhud, dia sholat 2 rakaat. Ketika dia ingin Fathul Mekah, dia sholat 2 rakaat. Ketika ingin perang Badar, dia sholat 2 rakaat. Karena ini kesulitan. Dan Rasulullah SAW jika mendapatkan kesulitan, dia selalu sholat. Jadi aplikasinya sebenarnya, orang yang mendapatkan musibah dan kesulitan, dia minta tolong dengan sholat dan sabar. Sabar itu ada dalam hatinya. Dia menahan dirinya. Dan dia memikul kesulitan itu namanya sabar. Dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Itulah sabar. Salatnya itu ibadahnya. Dia berdiri menghadap Allah dan dia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada dia. Dari ayat ini juga dalil
bahwasannya jalan keluar dalam musibah itu adalah salat. Jalan keluar dari musibah dan kesulitan itu menghadap kepada Allah dan memohon kepada Allah. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah setiap kesulitan yang kita dapatkan salat. Anak mau melahirkan, istri mau melahirkan. Kita laki-laki bisa apa? Salat sudah. Anak mau dioperasi, dokter masuk, kita nggak boleh masuk. Apa yang kita lakukan? Salat. Bahkan semua masalah boleh kita salat. Ini kalau begitu salatnya salat apa Ustaz? Ya bisa dikatakan salat hajah, salat permohonan, salat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya jadi kalau kita konteks ayat itu adalah di antaranya tertimpa musibah. Maka Allah perintahkan di situ adab-adabnya. Pertama minta tolong dengan sabar, kedua minta tolong dengan salat, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah katakan ulaika humus sabirun, mereka lah orang-orang yang sabar kata Allah. Allah musta'an. Ya silakan akhi. Apakah sholat dengan anak kecil yang belum balik itu jamaah? Anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, dia tidak berdosa. Tapi kita diperintahkan untuk mengajari mereka sholat. Ketika mereka sholat dengan tata cara sholat yang sempurna, rukun dan syarat sholat terpenuhi, maka akan menjadi pahala. Pahala bagi anak tersebut dan pahala bagi orang tuanya. Maka dia akan terhitung sholat. Kalau berjamaah dengan dia bagaimana Ustadz? Maka berjamaah dengan dia adalah sholat. Rasulullah SAW pernah berjamaah di rumah Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah diundang oleh ibunya Anas bin Malik. Kalau kita baca lagi sejarah tentang ibunya Anas bin Malik, kita akan kagum dengan ibunya Anas bin Malik ini. Orang yang mencintai Rasulullah SAW karena Allah. Sampai dia bawa anaknya Anas, ya Rasulullah ini Anas. Aku mau Anas untuk melayani dirimu. Anas tinggal sama Rasulullah lebih dari 10 tahun untuk melayani Rasulullah karena ibunya mengatakan kau layani Rasulullah. Suatu hari ibunya Anas buat masakan. Ketika dia buat masakan, pengen sekali masakannya dimakan oleh Rasulullah SAW. Dia undang Rasulullah ke rumahnya. Maka dia makan di situ, Anas bin Malik, ada seorang yatim dan ada wanita-wanita, termasuk ibunya Anas bin Malik. Setelah selesai makan, Rasulullah SAW mengajak mereka sholat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim memang dalam kitab Umdatul Ahkam disebutkan ini dalam kitab Saf, bagaimana berbaris dalam sholat. Rasulullah sholat dan anak-anak kecil wal yatimu khalfana. Anak-anak kecil di belakang Rasulullah. Anas di belakang Rasulullah. Wal ajuzu khalfana. Wanita-wanita di belakang kami, kata Anas bin Malik. Dalam hadis ini disebutkan ada anak yatim kecil yang sholat bersama Rasulullah. Berarti ada anak yang belum balik sudah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Berarti dihitung berjamaah. Karena Anas mengatakan kami sholat berjamaah. Anas ketika itu masih kecil. Sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Walaupun di belakangnya ada wanita-wanita. Di sini pun dalil saf laki-laki di belakang imam, saf wanita di belakang laki-laki. Saf wanita di belakang laki-laki, benar kan? Saf laki-laki di belakang imam, saf wanita di belakang laki-laki. Jadi kalau ditanya apakah sholat bersama anak yang belum balik itu dia hitung jamaah, kita katakan bisa dihitung jamaah selama anak itu memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Allah musta'an. Kita cukupkan sampai di sini, Pak. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.